Mana tadi kita ikuti bersama dari arahan Bapak Kapolres dan juga Pak Kajari bisa dilakukan setiap tahun dan juga tetap diikuti kesepakatan bersama yang dilakukan secara bersama-sama antara kementerian dan lembaga, dalam hal ini Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan juga Kementerian Dalam Negeri, dan juga lembaga kementerian lainnya. Sesungguhnya kegiatan nota pemahaman ini kita harus lakukan di 2 bulan berjalan sebelum masuk pada tahun berjalan. Tapi ini kita lambat, sehingga karena satu dan lain hal kesibukan Bapak Ibu kita semua masing-masing, tapi tentunya ini merupakan hal yang agenda yang sangat penting sebenarnya harus kita prioritaskan. Nah, terima kasih untuk Ibu Inspektur sudah menginisiasi dan berkoordinasi secara baik dengan Pak Kajari dan juga Pak Kapolres, sehingga kita sepakati untuk hari ini kita bisa melaksanakan satu agenda penting, yaitu acara penandatanganan nota kesepahaman bersama dan juga aparatur penegak hukum. Kita hari ini akan melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman bersama yang merupakan komitmen kita semua sebagai konsistensi kita, tanggung jawab kita di dalam mengelola pemerintahan yang good governance, pemerintahan yang bersih, tapi tentunya harus pemerintahan yang berwibawa. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus butuh kita semua, pemimpin hari ini yang memiliki integritas yang tinggi dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan ini secara baik. Tentunya kita juga bukan malaikat. Malaikat saja masih ada kesalahan, Tuhan tendang dari surga, apalagi kita manusia. Tetapi pemerintah negara sedang membangun sebuah sistem yang berangkat dari keprihatinan bangsa atas kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh Indonesia yang begitu masih tajam, sehingga pemerintah telah mengeluarkan regulasi dan juga membentuk lembaga-lembaga penegak hukum termasuk KPK dalam melakukan tugas-tugas pengawasan, tapi juga langkah-langkah hukum. Kita juga harus bersyukur bahwa KPK hari ini telah fokus pada tugas pembinaan, pencegahan. Itu juga menjadi tugas kita bersama, APH dan APIK. Kita semua tahu bersama bahwa pengaduan masyarakat secara perorangan atau kelompok masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, kita telah menemukan banyak masalah. Kita berharap ini. Namun, apabila dalam laporan tersebut setelah ditelusuri hanya merupakan maladministrasi, kami kembalikan ke pihak inspektorat. Seperti itu. Jadi, itu aja mungkin yang saya tekankan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemerintahan, APIK dan aparat penegak hukum. Terkait penegak hukum di sini ada dari Kajari, juga dari Polres Sorong, dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong. Adapun nota aksi paman ini merupakan tindak lanjut juga dari pemerintahan pusat. Kalau tidak salah yang pemerintahan pusat dari Mendagri, Bapak ya, dari Mendagri, kemudian dari Kajagung dan dari Bapak Kapolri. Mungkin Bapak Kapolri yang diwakilkan oleh Pak Kabareskrim. Kemudian kegiatan ini sebenarnya merupakan salah satu wujud bersama dari pemerintahan maupun dari aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan good governance, pemerintahan yang bersih, sehingga di internal pemerintahan sendiri ada APIP, aparat pengawas internal pemerintahan, baik dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Kemudian di kami sebenarnya di kepolisian juga ada APIP-nya dari inspektorat. Kalau di Polda Irwasda, kalau di Mabes Irwasum, kalau di Polres itu Kasiwas. Kemudian di Kajari juga masih ada terkait dengan inspektoratnya. Namun dalam hal ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga APIP di tiap-tiap pemerintah harus menjalin kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum, baik Polri maupun dari kejaksaan, khususnya dalam rangka penanganan laporan ataupun pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Yang perlu disampaikan, mungkin ada poin-poin nanti akan kita tanda-tangani bersama dengan Pak PJ Bupati, dengan Pak Kajari, bahwa dalam rangka penanganan pengaduan layanan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, ini kita baik dari APIP maupun APH harus berkoordinasi. Ketika ada masyarakat yang melaporkan terkait dengan mungkin ada dugaan terkait dengan penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan, itu ada beberapa jalur yang bisa ditempuh, bisa langsung melalui APIP, APIP yang berada di pemerintahan. Masyarakat ini juga bisa ASN sendiri, mungkin pegawai sendiri yang mau melaporkan, dia melaporkan ke inspektorat daerah, inspektur, kemudian ditindaklanjuti ketika ada kesalahan, baik itu ketika administrasi berarti harus diperbaiki secara administrasi, ketika ada kerugian keuangan negara berarti harus dikembalikan ke kas daerah. Nah, ketika memang itu prosesnya rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, dan itu bisa diproses. Utamanya juga kita juga melihat dari kerugian itu, karena kita memerlukan penanganan penyidikan baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan itu perlu anggaran yang cukup. Nah, kalau misalnya kerugiannya juga sedikit, ya tetap dikembalikan ke pemerintah untuk membalikan kerugian itu. Begitupun juga apabila ada laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke kepolisian atau kejaksaan, kita akan proses, dan tentu dalam hal penanganan lanjutnya tetap berkoordinasi dengan inspektorat, siapa saja yang mau diambil keterangan. Kemudian juga proses sama dengan di APIP, ketika ada administrasi nanti akan diperbaiki administrasi, kita serahkan ke inspektorat hasil dari penyelidikan itu. Ketika ada tindak pidana, nah kita masih beri kesempatan juga untuk mengembalikan kerugian di tahap lidik, sehingga tidak naik sidik. Tapi kalau sudah disidik, pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak bisa dihentikan lagi di tahap penyidikan, ya. Itu kesempatan kita bersama dari tingkat pusat. Presiden menyampaikan seperti itu juga, walaupun sebenarnya di Undang-Undang Tipikor itu di pasal 4 itu kalau tidak salah, pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghapus tindak pidana, ya. Tapi dari APH yang ada di Republik ini, negara ini mempunyai suatu kebijakan supaya pengembalian keuangan negara ini, penyelidikan maupun sampai dengan persidangan, proses hukum ini tidak semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, tapi juga untuk mengembalikan kerugian
keuangan negara yang telah ditimbulkan. Ya, bagaimana kita bisa membalikkan kerugian keuangan negara itu sehingga kerugian uang yang masuk itu, penggantian kerugian itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain, pembangunan-pembangunan lain yang dapat mensejahterakan masyarakat. Bagaimana tadi kita ikuti bersama dari arahan Bapak Kapolres dan juga Pak Kajari